Tanah Papua sedang menjadi perhatian publik, bukan karena keindahan alamnya, tapi karena potensi kerusakan alam akibat pertambangan. Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Aktivis melakukan protes secara langsung terkait keberadaan perusahaan tambang di Raja Ampat. Aktivis dari Greenpeace Indonesia gelar protes berujung pengusiran di dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di Hotel Pullman Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025. Tiga aktivis Greenpeace bersama seorang perempuan asli asal Papua membentangkan spanduk saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno tengah menyampaikan sambutannya. Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Greenpeace Indonesia menyebut sejak tahun lalu lembaganya menemukan pelanggaran aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, seperti di Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Berdasarkan analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di 3 pulau itu membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Berdasarkan analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di 3 pulau itu membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Selain itu, beberapa dokumentasi menunjukkan terjadinya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Peristiwa yang diduga terjadi akibat pembabatan hutan dan pengurukan tanah itu berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat. Pemilik tambang nikel Raja Ampat berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup, ada 4 perusahaan memiliki tambang nikel Raja Ampat dengan aktivitas operasi di Pulau Gak dan pulau-pulau di sekitarnya. Keempat perusahaan telah mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP. Namun hanya 3 perusahaan yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan. 1. PT Gak Nikel. Gak Nikel punya siapa? Mengutip Harian Kompas, PT Gak Nikel adalah perusahaan pemegang kontrak karya sejak 1998. Mulanya saham PT Gak Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd sebesar 75% dan PT Antam Tbk sebesar 25%. Namun sejak 2008, Antam mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel sehingga PT Gak Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam. Berdasarkan informasi di laman Kementerian ISDM, kontrak karya PT Gak Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia. Perusahaan itu memiliki luas wilayah izin pertambangan 13.136 hektar. PT Gak Nikel mendapat izin produksi pada 2017, lalu mulai berproduksi pada 2018. 2. PT Anugrah Surya Pratama. Pemilik tambang nikel Raja Ampat kedua adalah PT Anugrah Surya Pratama. Perusahaan ini termasuk penanam modal asing milik raksasa nikel asal Cina, Wangxiang Group. Di Indonesia, induk dari PT Anugrah Surya Pratama adalah PT Wangxiang Nikel Indonesia. Dilihat dari situs resmi perusahaan, PT Wangxiang Nikel Indonesia juga jadi salah satu perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Morowali. Bisnis inti perusahaan adalah tambang nikel dan peleburan ferronikel. Area tambangnya juga terletak di Pulau Waigeo dan Manuran, Papua. 3. PT Mulia Raimon Perkasa. Sedikit informasi yang bisa digali dari PT Mulia Raimon Perkasa. Namun merujuk pada data KLH, perusahaan ini melakukan pertambangan di Pulau Batang Pele. KLH tidak menyebut luasan aktivitas pertambangan. Dalam keterangan resminya, KLH menyatakan PT Mulia Raimon Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi pun sudah dihentikan. Kantor perusahaan ini tercatat berada di Boulevard Office, Jakarta Pusat. 4. PT KW Sejahtera Mining. Pemilik tambang nikel Raja Ampat keempat adalah PT KW Sejahtera Mining. Sama halnya dengan PT Mulia Raimon Perkasa, tak banyak informasi yang bisa ditelusuri dari PT KW Sejahtera Mining. Mengutip laman Kementerian ISDM, PT KW Sejahtera Mining adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Direktorat Jenderal Minerba dengan izin usaha pertambangan untuk operasi produksi biji nikel.
IUP tersebut memiliki nomor 592200 dan valid hingga 26 Februari 2033. Sementara KLH menyebut PT KW Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau KW. Aktivitas PT KW Sejahtera Mining tersebut menyebabkan sedimentasi di pesisir pantai. KLH memberikan sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan dan perusahaan terancam dikenakan pasal perdata.